Benarkah bahwa Ishak adalah seorang yang idiot? Di sini mereka menyertakan dua argumen di mana mereka mengambil kesimpulan bahwa Ishak adalah seorang yang idiot. Argumen yang pertama bahwa di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 9 ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, bahwa saat Ishak diikat, diletakkan di atas kayu api dan Abraham akan menyembelinya, Ishak hanya diam saja. Bahkan sebelum itu Ishak hanya bertanya, "Di mana domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan?" Mereka mengatakan bahwa mana ada anak segoblok ini yang tidak bercerita apa-apa atau diam saja saat Abraham akan menyembelinya. Jadi Ishak adalah idiot. Argumen yang kedua adalah bahwa Ishak tidak dapat mencari istrinya sendiri, sehingga Abraham harus mencarikannya istri lewat hambanya. Kita bisa membaca hal itu di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Jadi saya akan menjawab ini, dan menurut saya ini adalah argumen yang benar-benar keliru, ngawur, dan tafsiran yang sembarangan terhadap kitab suci. Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab tidak harus menceritakan semua hal. Alkitab hanya menceritakan hal-hal penting saja. Jadi Alkitab tidak menceritakan semua pembicaraan antara Abraham dan Ishak. Namanya juga cerita. Itu hanya diceritakan hal-hal yang penting. Jadi mengatakan bahwa Ishak hanya berbicara 1-2 kalimat saja dan menyimpulkan bahwa Ishak adalah seorang yang idiot adalah argumen yang sangat keliru. Kita harus berhati-hati. Lalu juga dikatakan Ishak idiot karena dicarikan istri. Tapi menurut saya kita harus melihat kembali kenapa Abraham harus mencarikan istri buat Ishak. Kenapa bukan Ishak sendiri yang mencari istri? Di sini saya mau berbicara dua hal. Yang pertama adalah jika Ishak yang mencari jodoh sendiri, kemungkinan besar ia akan mencari istri dari orang Kanaan, dan hal ini sangat tidak dikehendaki oleh Abraham. Kita perlu tahu bahwa Abraham ini adalah keturunan Sem. Jika kita mengacu dalam Kejadian pasal 11 ayat 20 sampai yang ke-26. Sedangkan orang-orang Kanaan itu adalah keturunan Ham. Jika kita mengacu dalam Kejadian pasal 10 ayat 6 sampai 20. Dan keturunan Ham itu dikutuk di dalam Kejadian pasal 9 ayat 25 sampai 27. Kejadian pasal 9 ayat 25 sampai 27, berkatalah ia, di sini ia ini adalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hambanya. Jadi, Kanaan adalah keturunan dari Ham, sedangkan Abraham itu adalah keturunan dari Sem. Jadi menikahkan Ishak dengan orang yang berada di dalam kutub itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini yang membuat Abraham tidak menyuruh Ishak untuk mencari istrinya sendiri. Karena kemungkinan besar Ishak akan mencari istri dari orang-orang Kanaan, karena mereka memang tinggal di lingkungannya orang Kanaan. Jadi Abraham mengambil inisiatif untuk mencarikan istri bagi Ishak dari kalangan bangsanya, keluarganya, di kampung halamannya. Tapi juga mempunyai atau menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Abraham tidak menyuruh Ishak sendiri saja untuk mencari istri di kampung halamannya? Nah, ini adalah hal kedua yang ingin saya bahas di sini. Sebenarnya hamba dari Abraham ini sudah mengusulkan atau memberi pertanyaan
kepada Abraham, kemungkinan Ishak ikut dengannya. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal 24 ayat yang kelima, lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Nah, di sini hambanya memberikan kemungkinan agar Ishak ikut dengannya. Ini akan mempermudah mencari seorang perempuan karena memang mempelai laki-laki ikut dengan hamba ini. Tetapi perhatikan, Abraham sama sekali menolak. Abraham tidak mau Ishak ikut dengan hambanya ke kampung halamannya. Dalam Kejadian pasal 24 ayat yang ke-6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Jadi sangat jelas, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Abraham tidak menyukai atau tidak setuju jika Ishak pergi ke kampung halamannya. Jadi perhatikan, Ishak tidak pergi ke kampung halamannya untuk mencari istri, bukan karena keterbatasan Ishak yang adalah seorang idiot, tetapi ini karena prinsip Abraham yang percaya kepada firman Tuhan yang memanggil dia keluar dari kampung halamannya. Dia tahu bahwa Allah yang memanggil dia keluar dari kampung halamannya ke Kanaan berjanji akan memberikan tanah itu kepada keturunannya. Jadi sudah pasti Allah akan menolongnya mendapatkan istri bagi Ishak. Itulah sebabnya menyuruh hambanya mencarikan istri bagi Ishak. Jadi sekali lagi, ini penentuannya ada pada Abraham yang terikat dengan rencana Allah, bukan karena idiotnya Ishak. Sehingga tafsiran yang mengatakan bahwa Ishak idiot itu sangat ngawur sekali. Kalau kita juga mau melihat kisah Alkitab yang menceritakan tentang Ishak, kita akan melihat bahwa jauh sekali dan sangat tidak cocok dengan gejala orang idiot. Jika kita melihat dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saya menggarisbawahi di sini bahwa Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya mandul. Apakah orang idiot bisa merasa bahwa istrinya mandul dan terbeban dengan hal itu sehingga berdoa kepada Tuhan? Saya kira ini bukan gejala orang idiot. Juga di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ini adalah cerita ketika Ishak pergi ke negeri Filistin. Dalam hal ini Ishak memang salah karena ia menipu. Nah, di sini Ishak takut dibunuh dan ia membuat strategi penipuan agar ia tidak dibunuh. Yang jadi pertanyaannya, apakah seorang yang idiot bisa berpikir sejauh ini? Jelas ini orang pikirannya bagus, walaupun di sini jelas Ishak salah karena menipu. Tetapi jika Ishak adalah seorang yang idiot, tidak mungkin dia dapat berpikir sejauh itu. Jadi tidak ada gejala-gejala orang idiot pada Ishak. Jadi jika ada tafsiran bahwa Ishak adalah seorang yang idiot, menurut saya ini adalah tafsiran yang benar-benar salah dan sangat keliru. Di sini kita perlu berhati-hati dalam membaca Alkitab, dalam menafsir Alkitab. Jangan menafsir sembarangan.
Demikianlah jawaban saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara-saudara sekalian mempunyai pertanyaan yang berkisaran soal Alkitab, bisa ditanyakan ke saya lewat kolom komentar di bawah, ataupun menanyakan saya lewat WA saya, dan saya akan menjawabnya atau membahas itu di channel YouTube saya ini. Terima kasih.